Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini, saya Anastasia Arianda Desioningsih dapat membawakan pidato yang berjudul Kekerasan di Kalangan Remaja. Dewasa ini di dunia pendidikan telah banyak dinodai oleh tindak kekerasan. Aksi kekerasan yang dilakukan manusia di hampir seantero dunia sangat jelas dilihat saat ini. Hal ini diyakini sebagai dampak dari perkembangan arus globalisasi dan modernisasi. Akhir-akhir ini kita selalu dikejutkan dengan tindakan-tindakan pelajar yang tidak dapat kita duga. Kekerasan demi kekerasan terjadi di dunia pelajar Indonesia. Contohnya bullying sesama pelajar, budaya senioritas, dan tawuran antar pelajar yang penyebabnya hanya masalah sepele. Teman-teman yang saya banggakan, sering kita jumpai di kalangan pelajar SMA pada saat masa orientasi siswa, ketika seorang senior diberi wewenang untuk memperkenalkan dan mendekatkan lingkungan sekolah kepada para junior. Seringkali disalahartikan dengan kekerasan yaitu seperti bullying yang merupakan kepuasan tersendiri bagi para senior. Sehingga hal ini akan menjadi kebiasaan yang kontinu atau turun-temurun. Ketika para junior sudah menjadi senior, mereka akan melakukan perbuatan yang sama, seperti yang pernah mereka alami dahulu. Misalnya saat masa orientasi, para junior dimaki-maki, dibentak, bahkan dipukul, atau perbuatan fisik lainnya. Para junior akan merasa kesal atau menaruh rasa dendam kepada senior yang akan terbawa secara turun-temurun kepada junior selanjutnya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kekerasan fisik dan psikis dalam lingkungan pelajar yang sangat kasat mata dan mengakibatkan trauma fisik maupun mental yang sangat merugikan bagi para pelajar. Teman-teman yang saya banggakan, kita sudah tidak asing lagi dengan kata tawuran atau perkelahian antar pelajar. Bahkan sekarang bukan hanya antar pelajar SMA, tapi juga sudah melanda sampai ke kampus-kampus yang sering kita lihat di televisi. Sumber berita telah menyebutkan bahwa dari bulan Agustus sampai sekarang sudah terjadi 6 kasus tawuran antar pelajar di Indonesia. Hanya karena masalah sepele, emosi seorang pelajar tidak dapat terkendali dan dapat mengakibatkan tawuran. Ada yang mengatakan bahwa berkelahi adalah hal yang wajar bagi para remaja. Secara psikologis, perkelahian melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Tawuran sering terjadi tanpa ada sebab yang jelas sehingga adanya geng-geng pelajar yang sering melakukan tindakan kekerasan dan adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Kenapa tindakan-tindakan kekerasan ini bisa terjadi di kalangan pelajar? Kekerasan antar pelajar bisa diakibatkan karena banyaknya tayangan televisi, baik film maupun sinetron, yang menayangkan tindakan kekerasan. Juga faktor pendidikan karakter di sekolah, kurangnya mengontrol emosi diri, minimnya pengawasan dari orang tua, lingkungan, pergaulan, dan budaya senioritas. Teman-teman yang saya banggakan, pelajar adalah generasi bangsa yang akan mengambil alih tampuk kepemimpinan nantinya. Apabila sekarang mereka sudah terbiasa dengan tindak kekerasan, kita tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya bangsa ini nantinya. Agar Indonesia bebas dari kekerasan antar pelajar atau di dalam dunia pendidikan, maka tumbuhkan niat belajar, menjalin rasa simpati dan pengertian, menciptakan suasana riang, dan kasih sayang sesama pelajar, menunjukkan teladan yang baik, jaga emosi, dan menjalin sportivitas dan berani mengambil resiko. Marilah rekan-rekanku, hentikan kekerasan sesama pelajar, jalinlah rasa persatuan dan kesatuan, agar kita bisa menjadi pelajar yang lebih baik dan akan membawa nahkoda negeri ini ke arah yang lebih baik lagi. Stop bullying, stop senioritas, dan stop tawuran. Mari kita bangun sekolah ini dengan P3K, yaitu penuh keramahan, keakraban, dan kreativitas agar terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis, aman, dan nyaman sehingga tidak ada lagi senioritas atau kekerasan lainnya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.